Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dalalah yang wadihah atau yang jelas penunjukan atas hukumnya, mulai dari zahir, nas, mufassar dan muhkam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang dalalah ghairu wadihah atau yang tidak jelas penunjukannya atas hukum, yang terdiri dari 4 juga. Ada khafi, muskil, mujmal, dan kemudian mutasyabih. Ini dilihat dari sisi kejelasannya. Jadi sebenarnya tidak jelas, tetapi yang paling tidak jelas ini mutasyabih, kemudian di atasnya ada mujmal, ada muskil, dan khafi. Artinya dari 4 ini, walaupun tidak jelas, tetapi khafi itu termasuk yang jelas di antara yang tidak jelas. Jadi ketidakjelasannya yang paling tidak jelas adalah mutasyabih. Tingkatannya seperti ini. Khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas. Namun, ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya ada ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata was-sariqu was-sariqatu itu jelas sebenarnya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Ini secara lafal sebenarnya jelas. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Tetapi kejelasan tersebut kemudian muncul ketidakjelasan ketika diterapkan kepada kasus yang lain. Misalnya, apakah pencopet, apakah penjambret masuk dalam kategori as-sariq, as-sariqatu. Ini dari sisi levelnya, penunjukan atas maknanya yang jelas. Tetapi penerapan makna tersebut pada kasus-kasus tertentu bisa jadi menjadi kurang jelas. Maka kemudian dinamakan dengan khafi. Atau orang yang mencuri kain kafan di kuburan misalnya, apakah itu masuk kategori pencuri? Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuannya jelas, tetapi menerapkan kata pencuri itu dalam kasus-kasus yang lain menjadi butuh untuk dilakukan ijtihad lagi. Penerapannya muncul hal-hal yang tidak jelas. Itu khafi. Kemudian yang kedua ada namanya muskil. Muskil adalah sesuatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Jadi kalau yang khafi itu kan sebenarnya jelas. Ya, ini mulai tidak jelas. Jadi ada ketidakjelasan karena mengandung makna yang beragam. Contoh yang paling sering dipakai adalah kata-kata quru dalam lafal ini, dalam ayat ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata-kata quru, ya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu untuk iddahnya 3 kali quru. Kata quru itu punya makna haid dan punya makna suci. Jadi kan menjadi tidak jelas karena memang punya makna yang beragam. Jadi bisa bermakna suci dan bisa bermakna haid. Padahal haid jelas berbeda dengan suci. Lafal yang seperti ini namanya lafal yang dari sisi penunjukan atas maknanya termasuk lafal yang muskil. Contoh yang lain ada beberapa, tapi untuk kali ini kita cukupkan dengan ini dulu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mujmal. Mujmal adalah lafal yang mengandung makna yang bersifat global.
di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ini, ada wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kata wa aqimus shalah ini bersifat global, dirikanlah salat. Tetapi tentang bagaimana tata cara sholat, itu tidak terjelaskan dalam lafal ini. Butuh penjelasan melalui lafal yang lain atau kalimat yang lain atau penjelasan yang lain. Tata cara sholat mulai takbiratul ihram sampai ke salam itu tidak akan kita temukan dalam Al-Quran. Tidak kita temukan dalam rincian ayat yang ada di sini. Maka ini termasuk namanya mujmal, jadi global. Zakat juga seperti itu. Zakat itu maknanya mungkin zakat, tetapi tentang bagaimana tata cara zakat, siapa yang harus mengeluarkan zakat, siapa penerima zakat, dan seterusnya, rinciannya itu butuh penjelasan yang lain. Yang seperti ini dinamakan dengan lafal yang mujmal atau yang bersifat global, yang butuh rincian tentang kejelasan maksudnya, rinciannya butuh penjelasan dari luar teks itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mutasyabih, lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Ini memang terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi misalnya ada huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, ya. Ada alif lam mim, ya. Ada yang mengatakan ini ada maknanya, tetapi sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya apa. Yasin, alif lam mim shad dan seterusnya. Penunjukan lafal ini terhadap makna ini menjadi paling tidak jelas di antara 4 yang ada di dalalah ghairu wadhihah. Jadi kalau dari sisi tingkatan mutasyabih itu yang paling tidak jelas penunjukan atas maknanya. Itu para mahasiswa yang saya banggakan. Jadi 4 macam ya, 4 macam dalalah ghairu wadhihah untuk melengkapi penjelasan di pertemuan sebelumnya tentang dalalah yang wadhihah. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.